Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sobat-sobat Rohis di Rohis Talk Rohis Chat One Cuci Po season kedua. Ya, sekarang sudah Allahu Akbar. untuk Keren. ke-16 insya Allah. Dan kembali lagi kita akan Rohis Talk ini akan mencoba untuk format yang tanya jawab ya. Jadi sudah ada pertanyaan ini dari teman-teman Rohis. Jadi ada bukan pertanyaan sih ya, masalah gitu ya. Jadi yang harus dipecahkan oleh pembicara buat kali ini yaitu Kak Hafid ya. Halo Kak Hafid. Ya, halo. Jadi ini APH. ada permasalahan nih di sebuah rohis yang mungkin bisa jadi gitu ya, terjadi juga di rohis-rohis lain gitu ya, di sekolah lain gitu. Jadi mungkin ini mungkin bisa dibahas oleh Kak Hafid ya. Masalahnya adalah kurang adanya kekeluargaan yang bersifat paguyuban. Namun yang sering terjadi hanyalah yang bersifat patembayan. Kalau ada yang belum tahu gitu ya. Jadi paguyuban itu adalah hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang kuat. Kalau patembayan itu hubungan anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah gitu ya. Jadi mungkin di rohis juga gitu ya, hubungan kekeluargaannya yang satu itu kuat, pengennya kuat gitu ya, cuman ternyata yang terjadi bersifat lemah gitu ukhuwahnya gitu ya, atau kekeluargaannya. Nah ini gimana nih Kak Hafid nih? Mohon untuk dibahas sama Kak Hafid, dipersilakan. Oke, terima kasih APH. Masya Allah, luar biasa ya. Bahasanya kalau paguyuban sih memang sudah lumrah begitu ya, tentang perkumpulan kelompok orang yang memiliki hobi minat yang sama begitu ya. Tapi kalau patembayan nih memang sempat cari-cari juga begitu ya, bahasa dari patembayan. Ternyata patembayan intinya kurang begitu ya, kurang gregetnya mungkinnya, kurang ikatannya begitu ya. Mungkin ada beberapa rohis seperti itu, tapi memang nah ini jadi problem ya di beberapa rohis. Makanya teman-teman, salah satu program yang harus ada di rohis yaitu bagaimana kita caranya mempersaudarakan terlebih dahulu ya. Dulu zaman saya ya, ini ada program ta'akhi ta'ukhti ya. Mungkin APH nggak tahu nih ada atau enggak. Kalau zaman saya ada tuh ta'akhi ta'ukhti, tapi bukan mempersaudarakan antara ikhwan dengan akhwat ya. Itu mah bukan mempersatukan antara ikhwan dan akhwat, bukan ya, tapi mempersaudarakan ya. Itu zaman saya ada tuh, karena mungkin terdorong juga begitu ya untuk sama-sama kita menjalin ukhuwah. Dan kita juga harus mencari akar masalah dulu teman-teman. Ini kenapa begitu ya? Ada kerenggangan ukhuwahnya. Kan ini masalah ya teman-teman. Harusnya sih kalau sekelas rohis, nama juga rohani Islam begitu ya, yang dasar landasannya Al-Quran sudah jelas lah ya. Kita kan ingat di surat Al-Imran 103, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Nah, rohis itu ya kita sama-sama memperjuangkan agama Allah, kemudian memperjuangkan sendi-sendi kebaikan yang ada di sekolah begitu teman-teman. Jadi itu harus jadi kunci utama begitu ya, kunci utama kita dalam di organisasi rohis ini. Bagaimana kita mau menjalankan program kalau dari tubuh kita sendiri tidak satu tubuh begitu ya. Karena kan hadis Rasulullah juga sama ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh satu bangunan. Nah ini harus dipahami teman-teman, apalagi di organisasi rohis. Nah itu yang harus dicari akarnya dulu ya. Kenapa di organisasi rohis kurang banget begitu guyubnya. Justru ya kesana kemari ya. Pertama dulu solusinya mungkin pengalaman saya begitu ya, bercermin pada, kalau tidak salah mohon koreksi nih ya apa ya juga mungkin ya, kata-kata Sayyidina Ali ya kalau tidak salah. Kalau ingin tahu seseorang maka lakukan 3 hal kalau tidak salah. Yang pertama, bisa mengunjungi rumahnya, menginap begitu kalau kita sahabatnya begitu ya, menginap di rumahnya ya, kita tahu begitu tidur seperti apa begitu. Kemudian melakukan perjalanan kemana begitu ya, rihla atau apa gitu ya,
yang satu lagi kalau tidak salah berdagang atau berniaga atau bermuamalah ya. Ya, bermuamalah. Tepatnya bermuamalah. Bermuamalah dengannya begitu ya. Kita akan tahu tuh karakteristik teman kita atau saudara kita. Makanya teman-teman kalau kurang guyub tadi, nah Ketua Rois harus segera begitu ya berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Adakanlah kegiatan yang memang bisa membuat guyub lagi, membuat ukhuwahnya muncul lagi. Mungkin kalau nggak pandemi begitu ya, adakan kemah bareng ke, rihlah bareng ke begitu ya. Perjalanan lah begitu. Jadi tahu tuh kondisi temennya seperti apa begitu. Kok Rohis seperti apa? Luas begitu sebenarnya, Rohis itu luas banget. Ya kita mengikuti zamannya teman-teman, jangan terpaku pada ini kan rohani Islam ya udah yang diurus dakwah siar, enggak teman-teman. Termasuk anggota kita yang bermasalah juga. Nah kita harus tahu begitu. Di podcast kemarin begitu ya sudah jelaskan juga tuh ya, ada anggota-anggota yang bermasalah gimana caranya begitu ya. Memang harus didekati ya. Termasuk tadi program ta'ahuti begitu ya, yang memang memiliki hobi yang sama, mungkin hobi atau aktivitas yang sama tuh bisa dikumpulkan satu sama lain, disaudarakan. Nah nanti kan kalau ada masalah begitu ya, kita sama-sama pecahkan. Mungkin kurang guyubnya itu ya kurang adanya kebersamaan tadi. Bisa dalam bentuk jalan-jalan, refreshing, atau mungkin sudah bete begitu ya. Jadi intinya teman-teman silakan cari akar permasalahan dari kurang guyubnya tadi. Ya apakah kurang fleksibel, kurang luas dari Ketua Rohisya atau dari siapa gitu ya, silakan cari. Kalaupun memang kurang luas segala macam, luaskan begitu. Dan adakan satu kegiatan yang memang bisa meningkatkan ukhuwah kembali, guyub tadi begitu. Itu mungkin sedikit ya pengalaman, hanya sebatas pengalaman begitu ya. Silakan teman-teman bisa dilaksanakan, dijalankan begitu ya. Bisa program ta'akhi atau ta'akhutinya tadi mempersaudarakan temennya yang mungkin satu hobinya sama, satu frekuensi begitu ya, agar tercipta lagi begitu rasa ukhuwahnya, persaudaraannya begitu. Yang penting kan tingkatan ukhuwahnya terjalin ya teman-teman, dari mulai ta'aruf, kita mengetahui, mengenal, kemudian saling memahami, saling toleransi, bahkan bisa saling tolong menolong. Ya tentunya kan tadi harus tahu sifatnya, dengan cara mungkin satu halnya ya tadi ya, bisa jalan bareng atau berkegiatan bareng. Seperti itu mungkin pengalamannya APH. Mungkin dari APH juga ada pengalaman khusus begitu ya, mempersaudarakan yang kurang bersaudara begitu ya. Udah kayak apa ya, mempersaudarakan kurang bersaudara. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih buat Kak Hafid ya atas jawabannya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari salah satu pengurus Rohis ya. Tadi Kak Hafid mengutip ayat Quran ya, tadi mengutip Ali Imran ya. Kalau saya jadinya ingat dari ceramahnya Ustadz Salim Afilah. Beliau mengutip Al-Hujurat ya, ayat ke-10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Sungguhnya setiap momen itu bersaudara. Jadi sebenarnya menurut dari ceramahnya Ustadz Salim Afilah itu, bahwa ukhuwah itu adalah dampak dari keimanan gitu. Jadi kekeluargaan itu adalah dampak atau hasil dari iman kita kepada Allah gitu ya. Jadi selama kita bertambah keimanan, insya Allah kekeluargaan kita akan bertambah erat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sedang jauh sama Allah, maka bisa jadi ya nanti kekeluargaan kita, ukhuwah kita juga akan renggang gitu ya. Jadi makanya mungkin selain mengadakan kegiatan-kegiatan yang tingkat keseriusannya itu tidak terlalu gitu ya. Jadi yang santai kayak sharing, tukar kado gitu ya, makan-makan. Itu juga dibarengi dengan meningkatnya keimanan kita pada Allah dengan berbanyak ibadah harian gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi penguat ukhuwah kita. Jangan lupa juga saling mendoakan ya. Saling mendoakan supaya semakin erat, semakin dikuatkan barisan rohisnya gitu ya. Supaya robitohnya ya APH. Betul sekali. Jadi dikuatkan lagi gitu. Seperti itu mungkin tambahannya Kak. Siap. Dari Kak Hafid ada kata-kata terakhir mungkin sebagai penutup. Oh iya, tadi mungkin
terima kasih apa ya kata-kata dari ya Sayyidina Umar, benar ya, bukan Ali bin Abi Thalib ya, tentang tadi perjalanan, kemudian berkunjung silaturahim, kemudian mengadakan muamalah dengan dengan saudaranya. Kita tahu begitu ya karakteristik. Insya Allah terbangun ukhuwah. Benar kata PH, keimanan ya, keimanan salah satunya yang memperkuat ukhuwah kita. Dan mendoakan ya, kalaupun masih seperti itu menjauh dari kita orang-orang yang kita doakan, mudah-mudahan hatinya lebih diikatkan lagi tali persaudaraannya sama kita. Itu mungkin APH dari saya begitu ya, mohon maaf kurang lebihnya. Oke, dengan terjawab sudah pertanyaan tentang kekeluargaan gitu ya, bagaimana menumbuhkan rasa kekeluargaan di Rohis. Insya Allah podcast episode ke-16 ini dicukupkan saja. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi peneman gitu ya podcast ini ketika mengerjakan tugas gitu ya, di sela-sela mengerjakan tugas sambil dengerin podcast, insya Allah bermanfaat gitu ya. Baik, kita cukup dengan Amin ya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai jumpa di Rise Talk, Rise Check 1, 2, 3, 4 episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.